Salam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita hari ini. Ibadah minggu sengsara keempat yang juga dalam rangka perayaan Hari Doa Sedunia dan Doa Anak-anak Sedunia. Ibadah hari ini dipersiapkan oleh para saudari kita perempuan Kristen di Republik Vanuatu. Kami menyambut saudara dan saudari kami di seluruh dunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perayaan Hari Doa Sedunia tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita semua mengetahui bahwa perjuangan untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19 belum selesai. Sekalipun ada kabar gembira bahwa sudah ditemukan vaksin yang dapat merangsang kekebalan tubuh, walaupun demikian kita harus mematuhi protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh demi menjaga diri kita dan orang-orang yang kita kasihi dari paparan virus mematikan tersebut. Melalui Hari Doa Sedunia ini untuk mengajak kita semua membangun iman dan solidaritas dalam arak-arakan Okemeine, supaya terus memperjuangkan keadilan yang setara bagi semua orang dan menciptakan dunia bebas dari kekerasan. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 454 bait yang pertama. Indahnya saat yang teduh. Jemaat diundang berdiri. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Berbahagialah setiap orang yang mempercayai Tuhan, Sang Pembangun rumah. Marilah kita menjadi salah satu di antaranya. Amin. Mari kita tabiskan ibadah kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Amin. Saja
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya, terima kasih untuk persekutuan yang boleh tercipta bersama dengan perayaan Hari Doa Sedunia ini. Terima kasih untuk semesta yang telah boleh tercipta bersama dengan perayaan Hari Doa Sedunia. Terima kasih untuk semesta yang telah Engkau ciptakan bagi kami, nikmati dengan segala keindahannya. Biarlah semuanya ini menjadi harmoni yang indah dalam kehidupan kami manusia. Bapa kami yang di sorga, kami pun menengadah di hadapan tahta rahmat-Mu untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku bahwa kami telah mendengarkan perintah-Mu, tetapi belum melakukan apapun atasnya. Terlalu sering kami melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan dan tidak mengerjakan hal-hal yang seharusnya kami kerjakan. Ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita mendengarkan berita anugerah Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKI tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dengan perikop ke-10 firman yang berbunyi demikian. Ke-10 firman, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Pegang selalu saat susah, saat senang.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama diberkati melewati kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh dengan cinta kasih, kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau menganugerahkan bagi kami sekalian hikmat, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, sehingga hari-hari hidup kami adalah hari-hari yang menyenangkan Tuhan, karena kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki melewati firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami bersedia mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat 22 dengan perikop Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia memiliki masa yang sangat dirindukannya dalam hidupnya. Kalau anak-anak biasanya saat yang sangat dirindukan atau yang dinanti-nantikan oleh mereka adalah hari ulang tahun mereka, karena pada saat itu mereka akan mendapatkan hadiah dan bahkan menerima sebuah pesta, menjalani atau melaksanakan sebuah pesta ulang tahun yang menggembirakan bagi mereka. Nah, saudara-saudara, bagi orang-orang Yahudi, Paskah adalah masa yang sangat mereka nantikan, karena Paskah merupakan peristiwa yang sangat besar dalam sejarah hidup orang Israel. Masa di mana mereka boleh mengingat kembali kemerdekaan yang mereka terima, kemerdekaan mereka dari perbudakan Mesir. Sehingga saudara-saudara, setiap menjelang Paskah, orang-orang Yahudi dari berbagai tempat dan daerah, dari berbagai bahasa, memenuhi bait Allah untuk berdoa dan beribadah di sana. Nah, pada saat momen inilah Yesus juga ada di sana. Yesus juga pergi ke bait Allah. Dan Yesus juga menyaksikan keadaan yang menyedihkan, saudara-saudara, karena yang seharusnya pelataran bait Allah itu digunakan untuk kegiatan beribadah orang Yahudi, tetapi justru beralih fungsi untuk transaksi penukaran mata uang dan penjualan hewan korban persembahan. Keprihatinan Yesus ini diwujudkannya dengan sikap yang sangat tegas.
Ia mengusir semua mereka yang mengotori bait Allah dengan kepentingan-kepentingan pribadi yang penuh dengan keserakahan, yang penuh dengan motivasi-motivasi palsu, serta yang sudah mengalihfungsikan pelataran bait Allah karena keegoan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam hal ini kita dapat mengambil beberapa pembelajaran bagi kita sekalian. Yang pertama, milikilah hati yang bersih. Setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus ia kerjakan, bahkan ia selesaikan. Nah, untuk dapat melaksanakan semuanya itu dengan baik, sangatlah penting untuk memiliki hati yang bersih. Sehingga motivasi seseorang atau motivasi kita dalam tugas dan pelayanan itu menjadi murni, bukan sebuah kepalsuan. Sebab hal yang tidak dapat dipungkiri, saudara-saudara, tidak sedikit orang yang melayani karena ingin membesarkan dirinya sendiri. Tidak sedikit orang yang melakukan sesuatu menjadi tugas dan tanggung jawab, bahkan pelayanannya karena ingin terlihat hebat, karena ingin terlihat rohani, karena ingin terlihat atau ingin menonjolkan kemampuan dirinya sendiri dan sebagainya, kepentingan-kepentingan yang lainnya. Saudara-saudara, Tuhan tentunya menghargai pelayanan kita melalui setiap peran dan profesi kita masing-masing. Namun itu hanya terjadi apabila kita melakukannya dengan tulus. Kita melakukannya dengan hati yang murni bersih. Kita melakukannya dengan motivasi yang benar. Tertulis dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8, dikatakan di sana, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena apa? Karena mereka akan melihat Allah. Itu yang pertama, saudara-saudara. Dalam setiap tugas tanggung jawab bahkan pelayanan kita, milikilah hati yang bersih. Yang kedua, hati yang bersih itu akan melahirkan sikap yang baik. Hati yang bersih itu akan melahirkan perbuatan yang benar. Bersama dengan Minggu Sengsara yang keempat ini, kita diingatkan kembali bahwa Yesus merelakan dirinya sengsara dan mati di kayu salib, serta bangkit pada hari yang ketiga untuk memenuhi manusia dengan Roh Kudus dan membuat manusia menjadi bait Allah yang hidup. Dapat kita buka dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20, di mana dinyatakan di sana bahwa kita ini adalah tempat Roh Kudus berdiam. Bait Allah. Nah, saudara-saudara, kita adalah bait Allah di mana Roh Kuduslah yang bernaung di dalamnya. Maka jangan biarkan kemarahan, kebencian, kepahitan dan dosa-dosa lainnya dalam diri kita ini mengotori diri kita, mengotori hati kita, mengotori pikiran kita, mengotori hidup kita. Jangan mau kita dibodoh-bodohi oleh kedagingan kita, saudara-saudara. Berkomitmenlah dalam diri kita sendiri untuk menata hati dan hidup kita sebagai tempat yang layak bagi Tuhan. Jangan sia-siakan penderitaan Yesus hanya untuk membawa kita pada kematian yang kekal. Tetapi biarlah kesengsaraan yang Yesus derita ini benar-benar membawa kita kepada keselamatan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pembelajaran iman bagi kita melewati firman Tuhan ini. Bersama dengan hari doa sedunia dan doa anak-anak sedunia, kita juga diingatkan bahwa doa adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang yang percaya. Bangun tidur kita berdoa, mau pergi kemana atau melakukan aktivitas apapun kita berdoa, mau kita beristirahat di malam hari kita juga berdoa, mau makan dan mau melakukan apapun dalam syukur kita, dalam kesedihan, dalam duka, dalam suka yang kita hadapi dalam hidup kita ini, kita berdoa. Artinya dalam hidup kita, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya doa. Saudara-saudara, Yesus sangat sedih ketika bait Allah yang seyogyanya sebagai tempat doa dan ibadah itu dikotori oleh kebobrokan hati manusia yang egois dan serakah.
Dan bukannya tidak mungkin saudara-saudara, bila Yesus juga bersedih, bila kita sebagai bait Allah yang seharusnya penuh dengan segala hal yang baik, dan salah satunya adalah doa dan ibadah, juga dikotori oleh hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Mari kita jadikan diri kita sebagai pendoa. Dan ajarkan pula anak-anak kita untuk taat berdoa. Karena di saat kita berdoa, kita akan merasakan ketenangan. Ada kuasa di dalam doa orang yang benar. Ada mujizat di dalamnya. Dan ingatlah, seperti pujian yang sering kali kita lantunkan, Dia hanya sejauh doa. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa. Apapun keadaannya, berdoalah kepada Tuhan. Ada damai sejahtera dan berkat di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki minggu sengsara yang keempat. Dan selamat merayakan hari doa sedunia dan hari doa anak-anak sedunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan hati kita, kita masuk dalam kekudusan, kita bersafaat, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, pada saat ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga kami dilayakkan untuk memuliakan Tuhan dalam persekutuan kami. Bersama dengan minggu sengsara keempat dan hari doa sedunia serta hari doa anak-anak sedunia saat ini, kami secara khusus berdoa untuk Republik Vanuatu. Terima kasih untuk keindahan alam yang Engkau ciptakan. Kami memohon ya Tuhan, curahkan berkat dan pengasihan-Mu bagi segenap orang yang ada di tempat ini. Berikanlah kedamaian, kesejahteraan dan juga kesatuan di dalamnya. Bangkitkanlah keadaan mereka secara ekonomi pasca peristiwa badai tropis Hola dan meletusnya gunung berapi di Pulau Ambae serta pandemi corona ini. Kami berdoa untuk dunia ini ya Tuhan. Dengan segala keadaan setiap negara kami adalah ciptaan-Mu. Berkatilah ya Tuhan, perdamaian dan kesejahteraan kiranya senantiasa ada. Secara khusus bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, berkatilah. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan Sinode Umum ke-24 yang akan dilaksanakan pada bulan April 2021 di Kuala Kurun, Gunung Mas. Kiranya tim kepanitiaan dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan kekuatan daripada Tuhan. Hingga sampai terlaksananya nanti, semuanya pun boleh berjalan lancar dan baik. Sinode Umum menjadi tempat kesehatian GKI untuk kemajuan GKI dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun juga berada. Secara khusus jemaat GKI Getsemani. Jemaat yang sakit, yang berduka, bergumul dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, ekonomi. Yang merindukan keturunan, pasangan hidup. Yang bergumul dengan masa depan. Dan apapun juga ya Tuhan. Anugerahkanlah kiranya bagi umat-Mu hikmat, kasih dan berkat. Sehingga pergumulan yang dihadapi menjadi sarana pendewasaan iman dan semakin dekat serta berserah kepada kuasa Tuhan. Jauhkanlah umat-Mu dari segala hal yang jahat, bahkan sakit, penyakit dan virus corona yang sedang menjadi pandemi semesta. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang memberi diri untuk melayani. Kiranya diberi hati yang suci untuk melakukan pelayanan bukan untuk kebanggaan diri dan keuntungan pribadi, melainkan sebagai sebuah pengabdian diri dan kemuliaan Tuhan dalam semesta ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pinta kami. Jadilah kehendak-Mu dan kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan,
Mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Dengarkanlah nas Alkitab yang menyatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Allah yang penyayang, kami berterima kasih dan menyembah-Mu atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, keluarga dan teman-teman, tempat tinggal, makanan dan air. Kami memuji karena telah memimpin kami untuk lebih kreatif sehingga mampu menghidupi keluarga kami. Kami bawa kepadamu sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau curahkan melalui persembahan dalam ibadah ini. Kami mempersembahkan apa yang kami miliki ini bagi perayaan Hari Doa Sedunia, bagi setiap komunitas yang membutuhkan di sini dan di seluruh dunia. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 249 bait yang pertama dan seterusnya. Serikat Persaudaraan. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pergilah dan selamat, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Terpujilah Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat memasuki Minggu Sengsara yang keempat. Dan selamat Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak-anak Sedunia. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.